Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas TK 4B ingin mewawancari Bapak. Mungkin nanti dijelaskan terkait biodatanya nanti. Mungkin kita perkenalan dulu Bapak yang mungkin untuk nama Bapak itu siapa Pak? Ruhul Jihad. Nurul Jihad. Oke. Ruhul Jihad. Nama Bapak Nurul Jihad. Mungkin bisa di apa namanya itu? Jelaskan terkait pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi NWDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim. Mungkin mudah-mudahan apa yang kami ceritakan, apa yang ditanya nanti mudah-mudahan tentunya tidak ada yang sempurna nanti jawabannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sebagai tambahan daripada apa yang mau dibuat, apa yang mau dilaksanakan. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini memang nama saya Ruhul Jihad ya, tempat tanggal lahir Pepau Tengal, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Kelahiran 1972. Ya alhamdulillah baru 54 ya. 54 tahun. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau masalah pengalaman di Nahdlatul Ulama ini, kami tidak pernah sekolah di luar ya, atau di negeri ya. Dari ibtidaiyah yaitu tamat tahun 1984 yaitu di MINW Sandap atau Lekor, Desa Lekor, Kecamatan Janapria. Kemudian ke Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Sukarare. Jadi Sukarare, jadi selalu di NW ya. Kemudian Madrasah Aliyah Rensing Raja yang ada di Rensing. Jadi di sana tahun 92. Kemudian alhamdulillah bisa masuk ke Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majid Al-Syafiyah di Abror sini. Dan hari Rabu kami ganti nama oleh Maulana Syekh. Dulu nama saya Sahmin ya. Samin. Diganti oleh Maulana Syekh setelah izin dari orang tua jadi Ruhul Jihad. Jadi alhamdulillah karena mungkin itu Maulana Syekh dengan karamahnya kami dapat membangun pondok pesantren Al-Ikhlas Hamzan Wadi yang ada di Batam, kota Batam. Dan baru milad yang keempat. Kemarin yang dihadiri, kalau yang ketiga TGB. Yang pidato atau ceramahnya ya, yang kemarin Hasan Asy'ari dari sini Askartijeh. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan itu mungkin sekilas pendidikan, dan kami memang dari NW semua ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mungkin itu kalau masalah pengalaman sedikit di Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah bermula dari Nahdlatul Ulama Diniyah Islam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak Nggi. Silakan sebagai tokoh yang berinteraksi langsung dengan Bapak Maulana Syekh, dapatkah Anda menceritakan pengalaman Bapak untuk terkait dengan Bapak Maulana Syekh gitu, dan nilai sikap keteladanan yang apa yang paling berkesan dan memberikan pengaruh terhadap perjalanan pengabdian Bapak di NWD ini? Ya, subhanallah. Jadi selama 4 tahun pengalaman bersama Maulana Syekh di Abror. Dulu kan Abror tidak seperti ini, kecil, masih di depan gedeng atau rumah Maulana Syekh. Jadi kalau masalah keteladanan yang dapat kita ambil adalah sikap visionernya.
sikap visioner Maulana Syekh bahwa apa yang ada jauh ke depannya beliau sudah tahu. Istilahnya udah Prediksi. ya tahu kalau secara ini visioner apa yang ke depan beliau, sehingga sekarang ini alhamdulillah sebenarnya ya apapun yang terjadi di organisasi kita ini itu adalah sudah ada gambaran dari Maulana Syekh. Prediksinya. Nah, makanya sekarang kalau keteladanan Maulana Syekh adalah karena beliau adalah waliullah ya, waliullah yang memang sudah ilmunya sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga memang Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini yang memang yang pertama dicetuskan dan mulai dari Majelis Salin atau Al-Mujahidin ya, Ya. Al-Mujahidin. Nah, dari disitulah NWDI. Sebenarnya kalau dulu itu yang oleh Maulana Syekh adalah NWDI dan NBDI. BDI. Ya, tapi sekarang kan muallimin dan muallimat. Ya. Itu yang nampak. Kenapa? Itu yang dinampakkan, yang istilahnya untuk laki muallimin dan untuk perempuan muallimat. Nah, yang paling kita dapat ambil untuk sikap ke depan ini, baik mahasiswa, mahasiswi, itu adalah bagaimana sikap bijaknya Maulana Syekh ya, terhadap apa yang mau terjadi. Ini contoh ya, mungkin ini bisa sebagai gambaran ya. Maulana Syekh dari tahun 94 sering mengucapkan, lamu mele tahu berpolitik, belajar oleh Umi Raihanun. Kalau pendidikan, belajar oleh Umi Rauhun. Ini apa maknanya, coba bayangkan. Tinggal berapa tahun ya? 94, 95, 96, 97 beliau akan wafat. Ya. Beliau sering berbahasa mengatakan, telah memilih tahu pintar politik belajar oleh Umi Raihanun. Tapi kalau pendidikan Umi Rauhun, apa maknanya ini sebenarnya? Ya, ya. Kita tidak salah belajar politik di Umi Raihan, tapi kombinasikan antara pendidikan. Politik. Nah, jadi kalau misalnya salah kata politik, tapi pendidikan tidak membenarkan, harus kombinasi sebenarnya. Sehingga apa yang terjadi, tidak akan terjadi sesuatu permusuhan dan perselisihan. Benar. Itu, ini bahasa. Kalau orang paham bahasa itu, tidak akan terjadi ya. Tapi ingat, apa yang diucapkan beliau itu, ada juga wasiat, 1/5 abad anakku berpisah. Selama itu timbulnya fitnah. Di sana sini anakku berbantah sesama saudara senada. Coba bayangkan ini. Sekalipun itu tidak dipahami oleh Abitur, oleh masa itu. Coba diajak berpolitik untuk bermusuhan. Kalau dikombinasi dengan pendidikan, tidak akan terjadi kan. Tapi disinilah wasiat Maulana Syekh berlaku, dan ketika berlakunya itu bisa untuk hal-hal yang positif dan bisa negatifnya. Ya. Tapi kita ambil positifnya, hikmahnya. Saya bayangkan selama 25 tahun berpisah baru terjadi menjadi satu bersatulah. Maksudnya tidak kita saling jelekkan sekarang ya, agak aman. Nah, disitulah sebenarnya namanya Maulana Syekh ya. Kalau masalah kepribadian beliau, insya Allah luar biasa dengan nilai yang tadi itu. Nah, jadi coba, sehingga apa yang kita akan laksanakan untuk kedepannya, sebenarnya itu kan 1/5 abad anakku berpisah itu kan sudah terjadi kan. Nah, tapi alhamdulillah kan, kalau sudah aman, damai seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan barakah bagi perjuangan NW dan NWD yang ke depan.
Jadi mungkin itu. Oke Bapak, saya mau Oh, ya. melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bapak, bagaimana karakter kepemimpinan Bapak Maulana Syekh dalam membina jamaah santri maupun para pengurus NWDI? Oh, ya. Alhamdulillah kalau Maulana Syekh luar biasa bijak dalam menentukan kebijakan untuk sebagai pimpinan di NU. Nah, jadi kalau Maulana Syekh itu memberikan suatu kebijakan yang pertama ya, karena beliau tidak terlepas dari istikharah ya. Jadi insya Allah apa yang ditentukan, ditetapkan oleh Maulana Syekh, maka kalau secara umumnya adalah beliau ini adalah sangat bijak dalam menentukan. Bahkan tidak pernah ada yang nampaknya kelihatannya itu menyalahi daripada aturan organisasi. Nah, itulah kebijaksanaan dari Maulana Syekh, sehingga ya memang kami masuk di sini di Ma'had itu kan tamatnya 2026, berarti 4 tahun sebelumnya ya. 92, 93, 94, 95, 96. Sekitar itu ya, kita coba lihat perjuangan Maulana Syekh. Bahkan pernah juga kalau masalah kepemimpinan pun pernah kita dengarkan bahwa kalau perempuan ada di Muslimat Nadatul Wathon. Nah, ini pada muktamar yang ke-9 kalau salah itu ya. Insya Allah seperti itulah gambaran kepemimpinan Maulana Syekh, yaitu ya sangat bijak dalam menentukan siapa yang akan sebagai pimpinan. Ya contohnya NU dulu bukan dipimpin oleh beliau seterus, ya pernah berganti-ganti dari PB-nya ya. Nah, termasuk daripada menantu beliau. Nah, jadi apa istilahnya pemimpin di organisasi. Nah, mungkin itu ya gambaran. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di antara berbagai ajaran dan nasihat dan wasiat almarhumullah Bapak Maulana Syekh, prinsip perjuangan apa yang Bapak pandang sebagai landasan utama dalam penggerakan NWDI? Oh ya, kalau prinsip Maulana Syekh itu yang pertama kita sudah diletakkan ya, yaitu iman takwa dalam perjuangan. Maka siapapun yang memegang iman dan takwa dalam memperjuangkan NU atau NUIDI, maka tidak ada dia akan mau berselisihan, bermusuhan, saling caci, tidak ada. Karena dia akan kembali kepada prinsip, kepada pokoknya NU yaitu iman dan takwa. Yang kedua, ini sudah terletak, sudah dicantumkan di wasiat Maulana Syekh. Ini untuk kita semua ini sekarang. Apa itu? Kalau anak ada ingin faedah, luruskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul dengan hikmah, 4 bau 7 tilang. Ini yang luar biasa Maulana Syekh. Yang saat sekarang ini yang mampu sudah melaksanakan TGB. Zainul, Doktor, Tangguru, Bajang, Zainul Majdi. Coba, kalau anak ada ini pada luruskan hati, luruskan coba. Kalau udah lurus hati kita, lidah kita tidak pernah mencaci orang, tidak pernah niat tidak baik. Coba, bayangkan, tidak ada ya. Nah, ini prinsip utama Maulana Syekh dalam perjuangkan NUIDE atau NUI dan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nah, jadi kalau anak ada ingin faedah, luruskan hati, luruskan pandai bergaul dengan Nah, sekarang pandai bergaul dengan hikmah ini maksudnya maknanya ada 2. Saat sekarang ini ada 2 ya. Kalau dulu mungkin 1 ya. Kalau sekarang ada 2. Apa yang pertama? Yaitu
intern dan ekstern. Kalau anak ada ini faedah, luruskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul dengan hikmah. Nah ini pandai bergaul dengan hikmah ini ada dua, intern dan ekstern. Kalau intern kita ini antara NW dan NWDI sekarang, ya kan, harus pandai bergaul dengan hikmah, dengan baik. Kalau kita dicaci ya diam aja, jangan balas lah. Iya. Caciannya itu kan salah kan. Iya. Nah, kalau kita balas salah, nah, biarkan aja. Nah oleh karena itu namanya bergaul dengan hikmah, ya kan? Ya, masuk enggak dengan nano kita? Coba. Nah, kalau kita dengan hikmah ya, enggak mau sama sekali untuk bermusuhan kan? Empat bau tunjung tilah. Nah ini yang banyak coba. Saya tanya ini coba, empat bau tunjung tilah apa maknanya coba? Makna eksternnya adalah bergaul dengan ormas-ormas yang lain. Contoh, ini kan Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, dan ormas lainnya. Jadi kalau enggak kita caci maki partai atau ormas orang, apa kita akan dimusuhi? Tidak kan? Ya contoh TGB kan udah diamalkan kan? Di TGB udah ngamalkan. Empat bau tunjung tilah. Nah coba, tahu nggak tunjung tilah itu bunga tunjung tahu? Teratai. Ya. Teratai. Teratai tahu, bahasa Sasak nggak tahu. Ini orang Sasak nggak tahu bahasa kembang tunjung. Kembang tunjung itu kan ada daunnya kan? Ada daunnya kalau aneh kan begelepah ya. Air. Kalau kita mancing ada kembang tunjung itu, kalau kita dapat ikan, pasti robek daunnya karena ikan yang ngopek kan? Mengkopek dia kan, jadi kena daun tunjungnya itu kan pasti robek. Nah bagaimana caranya ikan kita dapat daun tunjungnya, kembang tunjungnya tidak rusak? Ini maknanya kita memperjuangkan organisasi itu jangan sampai kita merusak orang lain, ormas lain, tapi tujuan organisasi itu tercapai. Coba perjuangan Maulana Syekh, sekalipun beliau sudah meninggal dunia, coba lihat di Sulawesi, Kalimantan, sampai Bapak Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun cerita di Bintan. Saya pernah ke Bulan dan saya pernah ke Bintan. Bulan itu kan Sulawesi, ada pulau Bulan namanya. Iya. Ada di Sulawesi ada pulau Bulan tanpa sinyal. Pergi ke sana pakai lewat sungai. Ya Allah luar biasa. Tapi ada perjuangan NW dan NWDI di sana. Kemudian Bintan di mana? Kepulauan Riau. Bulan Bintang. Kami bersama sana. Jadi itulah perjuangan Maulana Syekh yang dilandasi dengan kalau diamalkan wasiat Maulana Syekh. Nah itulah karakter Maulana Syekh membangun NW dan NWDI ini, yaitu dengan wasiat yang ada dalam bukunya. Yaitu kalau anak dah ingin faedah, luruskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul dengan hikmah, empat bau tunjung tilah. Coba kalau itu diamalkan di tetangganya, tidak ada bermusuhan kan? Nah ini Maulana Syekh. Nah, oleh karena itu empat bau tunjung tilah. Empat itu kita dapatkan, tapi tunjungnya tidak rusak. Artinya tujuan NW dan NWDI itu kita ambil, yaitu pokok iman takwa. Tujuan kita kan untuk menegakkan iman takwa di mana-mana. Dapat tercapai tanpa merusak ormas lain. Nah ini yang makna empat bau tunjung tilah. Nah jadi mungkin itu gambaran untuk yang pertanyaan yang berikut. Sekarang kita bicara sedikit soal soal NWDI ini Paman. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan gimana sejarah berdirinya NWDI ini? Yang ormasnya atau? Yang madrasahnya aja dulu. Oh ya. Kalau ormas nanti belakangan kita bahas. Ya kalau berdirinya NWDI tentunya kan 10 tahun sebelum merdeka kan. Jadi kita belum merdeka, NWDI sudah ada. Jadi alhamdulillah
bersyukur kita. Lihat aja kalau 10 tahun sebelum merdeka, nah yang besok kan tahun ultahnya yang ke-91, ya kan? Nah, jadi lebih tua NWDI daripada negara kita. Ini luar biasa apa? Ya, jadi alhamdulillah itu adalah barokah daripada bagaimana jeniusnya kepintaran Maulana Syekh dalam ilmu agama. Sehingga NWDI ini muncul untuk bagaimana umat itu bisa ada tempat pendidikannya, tempat belajarnya, sehingga dibangun NWDI Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah, dan khusus ini untuk laki-laki. Oh, udah. Nah, setelah itu baru NBD. NBDI untuk Nahdlatul Banat Diniyah Diniyah Islamiyah. Jadi ini keseimbangan ya antara laki-laki dan perempuan, sehingga Maulana Syekh ini visionernya beliau juga, ya kan? Nah, oleh karena itu dengan adanya NWDI dan NBDI, maka semua masyarakat yang ada di NTB ini menjadi melek agama, ya melek hukum. Karena apa? Di sini kita belajar. Nah, jadi antara NWDI dan NBDI. Nah, sekarang yang muncul kedengaran adalah muallimin dan muallimat. Nah, karena itu jenis pendidikannya, sehingga alhamdulillah sampai saat sekarang ini muallimin, muallimat itu adalah favorit masyarakat untuk memasukkan anaknya. Kan tidak pernah berkurang. Ya. Kalaupun pernah dalam beberapa tahun dulu ya, semasa transisi, ya memang tidak ada. Nah, tapi alhamdulillah semuanya Allah memberikan nampak daripada karamah Maulana Syekh, yang mana karamahnya beliau tentang pendidikan. Jadi mungkin kalau masalah itu alhamdulillah jenis pendidikan untuk memang Maulana Syekh dengan visioner untuk laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya Maulana Syekh tujuannya kepingin laki dan perempuan itu punya ilmu yang sama, setara ya. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke Pak, tadi mohon maaf sebelumnya, tadi kan nanyanya di pondok pesantren ya. Nah sekarang mau nanya bagaimana sih sejarah berdirinya NWDI ini, dan bagaimana pandangan Bapak terhadap dinamika kepemimpinan NWDI yang sekarang gitu. Kan biasanya dari awal sampai sekarang itu keturunannya aja gitu. Nah, bagaimana kalau di luar garis keturunannya itu? Misal kalau udah jadi pemimpin, bagaimana dia? Oh ya, alhamdulillah. Memang kalau sebagai pemimpin di NW dulu ya itu kan tidak dari garis keturunan juga. Itu selama semasa Maulana Syekh ya. Nah, karena sekarang juga berlanjut, kemudian itulah yang kita akan sama-sama lihat dan perhatikan. Nah, kalau saat sekarang ini ya masih di NW, masih di dalam garis keturunan, dan NWJI juga keturunan. Nah, jadi dengan adanya perpisahan yang sekian tahun ya, itu ada punya dampak hikmah yang luar biasa. Nah, sehingga apa yang diambil oleh TGB ya, supaya tidak saling kita bermusuhan terus, maka sekarang ada NW dan NWDI. Nah, sebenarnya kalau secara zahir dan hakikat ya, zahirnya memang dua ya, tapi pada hakikatnya satu. Kenapa?
Karena yang NW ini memang didirikan oleh Maulana Syekh. Yang NWDI didirikan oleh 2 cucu Maulana Syekh, yaitu RTGB dan TGB. Karena dengan tanda tangan kesepakatan itu, maka kita tidak bisa menafikan bahwa NWD itu dibikin oleh TGB, tidak. Kenapa? NW dilanjutkan oleh RTGB, NWDI, kemudian TGB. Kenapa ini bisa terjadi? Supaya TGB ini mengambil sikap lapang dada, supaya jangan hanya satu aja yang diperebutkan, supaya jangan ada musuhan terus menerus, sehingga ada dikasih NW, RTGB dan NWDI adalah TGB. Yang dirikan adalah berdua ya, jangan salah kaprah ya. Yang dirikan NWDI itu sebagai ormas itu 2 orang, RTGB dengan TGB. Kalau kita bilang TGB aja itu salah. Karena kalau tidak disetujui oleh RTGB, tidak akan berdiri NWDI. Dan NW tidak akan bisa dipegang oleh RTGB. Karena yang melanjutkan dari awal adalah TGB. Ketika kekosongan pengurusan dulu, beliau yang kepengurusan yang diajukan yang melanjutkannya dulu. Nah ini supaya benar-benar ya. Nah, karena apa? Muktamar yang di Praia itu adalah tidak sah karena deadlock. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya baca hasil PTUN ya, bahwa Muktamar Praia itu tidak bisa didaftarkan pengesahannya ke Menteri Hukum dan HAM karena deadlock. Panjang kali ya. Ya. Nah, sehingga dilanjutkan oleh TGB. Nah, itulah yang dipermasalahkan selama 20 tahun lebih ya. Nah, oleh karena itu TGB di hasil terakhir PTUN itu saya baca baru 2 hari datang dari Jakarta. Mungkin saya pertama abituran yang membaca hasil keputusan PTUN. Karena baru 2 hari ya. Di kuasa hukum dari sini ya. Saya baca bahwa Muktamar Praia tidak sah karena deadlock. Ya. Kemudian kenapa tidak bisa didaftarkan pengesahannya Menteri Hukum dan HAM? Karena deadlock itu jadi kepengurusannya, kesepakatannya tidak bersama. Jadi sehingga TGB mengusulkan kepengurusan baru jadi melanjutkan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Dan di akhir kesimpulan di PTUN itu mengatakan bahwa satu jalannya adalah harus ada yang mengalah. Nah, akhirnya apa? Yang mengalah TGB. Ngambil sikap yang luar biasa TGB. Yaitu mari bersama-sama kan begitu. Maka salahlah kalau orang dia memfitnah besar kalau dia mengatakan NWDI dibuat organisasi dibuat oleh TGB saja. Tidak. Ya, salah besar. Itu fitnah. Karena itu bukan anak RT RW yang saksikan. Pemerintah dan hukum, aparat ya, pemerintahan. Itu yang apa istilahnya menyaksikan ya. Nah, inilah. Nah, di sini kita akan ngambil sebenarnya kalau mau aman sentosa, ambil sikap yang wasiat yang tadi yang saya ucapkan tadi. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah NW akan jaya, NWDI akan jaya, insya Allah. Karena apa? Kita saling-saling masuki, saling dukung kan? Insya Allah tidak ada perpecahan jadinya. Nah, oleh karena itu, mari kita selaku mahasiswa ya, mahasiswi ke depannya kalau ada orang mau bermusuhan, diredam, ya, kasih pemahaman. Wasiat itu aja pakai. Kenapa? Kalau kita amalkan wasiat anak, kalau anak ada ingin faedah,
luruskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul dengan hikmah, empat bau tunjuk dilah itu, maka 95% wasiat Maulana Syekh itu sudah diamalkan. Karena yang 5% itu banyak orang, kita tidak mampu untuk mencerna dan mengamalkan ya wasiat Maulana Syekh. Karena banyak hal-hal yang tidak kita pahami di dalam wasiat itu. Hanya Maulana Syekh dan orang-orang tertentu yang mampu memahami. Nah, kalau yang wasiat tadi kita amalkan, maka 95% kita amalkan wasiat Maulana Syekh. Jadi insya Allah kalau kepengurusan sekarang di NWDI ke depannya siapapun, karena itu basin TGB. Siapapun yang mampu untuk memimpin silahkan. Nah ini TGB. Berarti walaupun bukan Ya garis kalau keturunan. NWDI itu sekalipun tidak di kalangan zuriat ya, keturunan Maulana Syekh atau keturunan TGB. Itu ke depan. Karena apa? Beliau sendiri yang mengucapkan ya. TGB sendiri yang mengucapkan. Siapapun yang mau jadi pimpinan, yang penting mampu membawa NWDI ini ke depan jadi maju, maka silahkan. Nah ini anunya TGB kalau kepemimpinan NW yang DI yang ke depannya, insya Allah ya. Mungkin itu yang bisa kita pahami dan memang itu saya dengar sendiri langsung dari TGB. Nah, karena kalau ke Batam atau ke TGB ya kami yang sebagai panitianya di sana ya. Jadi oleh karena itu alhamdulillah sedikit tidak banyak kalau saya pulang memang itu yang kita mau urus tentang organisasi yang dipimpin beliau. Nah sehingga kami pernah jadi dan belum resapel juga ini pengurus wilayah ketua 1 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah Kepulauan Riau. Nah, jadi alhamdulillah mungkin lagi setahun kali ini mau apa namanya resapel atau gantian kepengurusan. Mungkin itu ya. Salah yang memimpinnya. Baik Bapak, selanjutnya selama menjalankan pengabdian di lingkungan NWDI, pengalaman perjuangan atau peristiwa apa yang paling berkesan bagi Bapak? Terus tantangan apa yang pernah dihadapi dalam menjalankan amanah tersebut serta strategi apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Oh ya, alhamdulillah ketika kami bergabung, memang kalau saya dari alumni kan alumni NW semua ya, dari awal sampai Mahad itu. Nah, kalau yang sangat berkesan ya dalam perjuangkan NW atau NWDI di luar daerah ini, karena kami 25 tahun di luar daerah untuk dapat memperjuangkan. Jadi alhamdulillah terasa sekali ketika kita berjuang untuk NW dan NWDI di luar daerah, seolah-olah apapun permasalahan ada jalan keluarnya. Ya. Nah, jadi contohnya kami sendiri mau beli tanah ya. Mau beli tanah di Kepulauan Riau, di Batam, Kota Batam. 1 hektar harga 900 juta. Jadi saya sendiri bersama istri memperjuangkan dulu yaitu tanah ya 1 hektar. Bagaimana caranya saya untuk mendapat bayarannya? Saya bikin wakaf. Jadi siapa yang berwakaf 1 meter saya kasih. Nah, itulah untuk membayarnya sehingga alhamdulillah tahun 2014 ya. 2014 lunas lahan tersebut sehingga di sanalah kita bangun pondok pesantren namanya Ikhlas Hamzah Wadi. Nah, jadi pondok pesantren Hamzah Wadi sekarang ya di Kota Batam. Jadi insyaallah itu yang sangat berkesan dan alhamdulillah kalau jalan keluar pernah
ya kesulitan tentunya ya. Kalau di perjuangan Nahdlatul Ulama ini Ya. banyak ya. Ya. Hanya ada sesuatu hal yang perlu kita istilahnya pegang ya. Ketika kita berjuang di NW dan NWDI ini, baik di rumah kita sendiri maupun di luar daerah, hanya ini yang kita pokoknya NW itu yang diterapkan oleh Maulana Syekh. Karena kalau itu kita jalankan, kita pegang, insya Allah tidak banyak kita musuh kita ya. Sekalipun kita memang namanya orang berjuang itu pasti ada ya. Pasti ada. Di mana unsur nampaknya Nabi Muhammad SAW ada istilahnya dajalnya atau ada yang menghalangi kan. Nah, namun alhamdulillah ada aja jalan keluar. Nah, jadi salah satu pesan yang luar biasa adalah ketika kita berjuang baik di kampung maupun di luar daerah dengan memegang iman takwa tentunya itu yang sangat pokok. Sehingga kalian jadi anjum-anjum NWDI ke depannya, sekalipun laki dan perempuan sama itu untuk memperjuangkan, sekalipun melalui TK ya, atau melalui ketikan tangan dengan keahliannya di IT ya, itu juga berjuang untuk bisa menampakkan perjuangannya dengan IT, itu juga sangat berkesan. Contohnya kan, yang pertama membuat program aplikasi Hizib Nahdlatul Ulama kan dari sini. Iya. Nah, itu yang saya baca. Nah ini, oleh karena itu juga namanya perjuangan. Namun tidak terlepas dengan yang tadi ya, iman takwa dan wasiat yang tadi. Itu yang selalu dipakai, insya Allah aman ya. Nah, TGB itu yang dia pakai, itu yang diamalkan. Silakan orang NU juga diterima, beliau Muhammadiyah diterima, semua kalangan TGB itu diterima oleh semua ormas. Nah, sekarang bagaimana kita untuk berjuang ke depan seperti itulah ya. Jadi insya Allah mungkin itu ya gambaran kalau masalah kesan dan pesan saya sendiri, dan rasanya ya ada rasa gairah kita, himmah kita ya, kalau kita berjuang di NW atau NWDI sekarang. Kalau di ormas lain agak lain-lain rasanya kan, karena saya sudah terpilih jadi pimpinan Tanfiziyah NU dulu. Sebelum saya jadi pengurus NU. Tapi itu karena merasa tidak nyaman dan tidak seorganisasi kita, sehati gitu. Jadi akhirnya saya limpahkan ke kawan yang lain. Di Kota Batam itu terjadinya. Nah, tahun 99 itu. Jadi mungkin itu ya. Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, bagaimana pandangan Bapak mengenai upaya NWDI dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan perkembangan teknologi? Ya luar biasa, harus antara teknologi dengan agama sebenarnya ya. Nah, ini kan teknologi ini ya, memang kalau kita bawa ke agama, makanya akan berfungsi baik fungsinya dan manfaatnya kan gitu. Jadi antara teknologi dengan perjuangan NWDI itu ini harus sejalan juga. Jangan kita enggak boleh kita enggak, harus ya. Nah, supaya kita tahu bagaimana perkembangan di luarnya kan. Nah, makanya kalau antara perjuangan NWDI dan teknologi ini lalu bisa berjalan bersama. Karena di teknologi ini bisa kita masukkan tentang perjuangan di dalam agama dan NWDI. Karena ini NWDI ini ada sebagai kendaraan kita ya untuk memperjuangkan agama. Nah, jadi istilahnya apa aplikasi yang bermanfaat untuk NWDI, silakan bangun, silakan bikin. Contoh ini animasi atau film-film kartun untuk pendidikan.
edukasi itu coba dibikin, ya kan, dari untuk TK kan. Iya. Nah, jadi dibikin itu supaya perjuangan NWDI dengan yang memakai teknologi itu sejalan dan bagus. Karena teknologi ini tidak akan sampai akhir, terus menerus, enggak. Nanti ada masanya juga akan berakhir tidak pakai teknologi. Kembali ke zaman yang baru, yang lama gitu, tanpa teknologi, karena semuanya sudah rusak. Nah, itulah akan akhir zaman, jadi kiamat nanti kan. Nah, oleh karena itu insya Allah kalau antara NWDI dan teknologi, silahkan ya, kembangkan sebaik-baiknya untuk bermanfaat untuk masyarakat dan pendidikan. Nah, makanya melek dalam teknologi, orang-orang NWDI kan akan jalan untuk perjuangan. Contoh, untuk mencari dana kan pakai teknologi bisa, ya kan? Dengan keahlian kita bisa. Donasi. Iya. Jangan kira sebagai guru aja bisa berjuang. Enggak, berdakwah. Jadi yang tamatan teknologi, semakin mantap juga. Kalau teknologinya mengikuti agama. Jangan agama mengikuti teknologi. Jadi akhirnya kacau kan? Harus teknologi mengikuti agama. Salah kata agama, teknologi jangan laksanakan. Nah, itu artinya. Ya. Jadi insya Allah ya sejalan ya antara teknologi dengan NWDI untuk perkembangan ke depan. Ya, mungkin itu masalah bagaimana teknologi dengan perjuangan NWDI. Mungkin itu kemampuan saya untuk menjawabnya. Berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengikuti perjalanan organisasi NWDI, pesan, harapan, dan nilai-nilai perjuangan apa yang ingin Bapak wariskan kepada generasi muda? Oh ya, kalau masalah pesan atau kesan yang kita ingin warisi untuk perjuangan generasi muda ini adalah memang apa yang sudah dicetuskan di dalam wasiat renungan masa juga ya. Jadi insya Allah kita akan sama-sama kepinginnya ya. Jadi warga NWDI ke depannya itu sama-sama untuk peduli dalam pendidikan agama dan sosial ya. Jadi ini yang sangat-sangat ditekankan oleh Maulana Syekh dulu ya. Sehingga Maulana Syekh itu kalau mau diundang pengajian di suatu tempat, harus yang pertama ada enggak pendidikan? Ada enggak pembangunan masjid? Makanya beliau dikenal dengan apa? Abul Madaris wal Masajid. Nah, ini kenapa disebut Abul Madaris wal Masajid? Karena beliau sangat istilahnya suka dan senang membangun masjid dan madrasah. Sehingga syarat untuk hadir Maulana Syekh ke tempat, termasuk saya. Tempat saya dulu di Pepau, di Salakor itu. Tahun 90. Beliau hadir dalam rangka semikan madrasah sanawiyah yang saya bangun sewaktu saya kelas 3 aliyah. Jadi kami bersama masyarakat membangun MTS NW Pepau itu semasa saya kelas 3 aliyah itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah ada aliyahnya juga di sana. Nah, ini untuk generasi NWDI yang ke depan itu adalah harus cinta kepada perjuangan madrasah dan masjid. Karena seperti yang tadi ya, kenapa kok madrasah dan masjid? Karena madrasah untuk mengisi masjid. Kalau tidak ada orang mendidik di madrasah, tidak ada yang didik
siapa yang isi masjid? Iya. Ini kan? Iya. Nah, makanya itu ya, Maulana Syekh mewariskan kita. Kenapa? Sampai dikasih gelar Abul Madaris wal Masajid. Karena beliau sangat suka kayun ya untuk membangun masjid dan madrasah. Nah, jadi himah-himah keinginan seperti itu, kesungguhan yang seperti itu harus diwarisi. Apalagi kita dari NWDI ya, luaran NWDI sekalipun ya, kita tidak bisa baca kitab ya, hanya bisa teknologi, tapi mengatur, memanage itu bisa bangun madrasah. Kan saya nggak bisa juga, ya. Tapi apa? Ada kita bangun madrasah sampai pondok pesantren yang sudah ada sekarang, SD dengan SMP-nya. Nah, dan kedepannya SMK. Nah, inilah salah satu apa yang pengalaman dan kesan-kesan saya dalam itu untuk bisa diwarisi ya. Jadi sehingga kita ndak mesti latarnya kita dari bisa baca kitab ya untuk membuat madrasah itu. Nah, sekalipun nggak bisa tapi memanage, kemudian ya orang-orang yang bisa kita panggil, masukkan kan gitu. Nah, jadi ndak akan terhalang ya dengan hal itu perjuangan. Mungkin itu yang kita kasih gambaran ya. Ya. Terakhir ada. Ya, terakhir. Oh ya. Setelah. Mohon maaf sebelum Bapak, ini pertanyaannya agak Krusial. Ya betul. Ya, ada apa? Kontribusi atau program apa saja yang pernah Bapak laksanakan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial di lingkungan NWDI? Menurut Bapak, sejauh mana program-program tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat dan perkembangan organisasi? Oh ya, alhamdulillah. Jadi kami mengikuti ya, yang pertama pendidikan. Alhamdulillah kami berjuang sudah mendirikan MTS ya, yang berbasis NWDI kan. Kemudian ya SMP, kemudian SDIT, tapi yang ada di Kota Batam ya. Kota Batam. Kalau di kampung halaman di Pepau itu MTS ya. Kami sampai yang ngajar juga. Selama saya di Mahat juga ngajar di sana. Kalau dulu kan kalau kita benar-benar namanya di NW ini sebenarnya masalah gaji itu adalah kalau ya jauh ya. Jadi keikhlasan yang perlu. Waktu itu kan kita kasih 7.000, 80.000, 10.000, ya 70.000 paling tinggi. Tapi apa? Karena keinginan kita dan jiwa kita. Tapi alhamdulillah banyak yang lain ya. Itu kiprah di pendidikan. Kalau di sosial kami mendirikan LKSA. Kalau sekarang, kalau dulu panti asuhan ya. Kalau itu sosial. Jadi LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jadi sampai kami bisa membuat anak-anak yatim yang ada di Kota Batam itu sampai sarjana. Sarjana teknik mesin, teknik elektro industri, dan sarjana matematika, bahasa Inggris, dan alhamdulillah itu kiprah di bidang sosial yang sudah saya jalani. Kalau dakwah tentu ya, ketika dari tahun 97 ada di Batam, kita berdakwah dari masjid ke masjid ya, jadi khotib. Nah, jadi penceramah kalau di Batam ya masih dipakai, kalau di sini tidak bisa ya, tidak kepake kita. Ya, kalau di Batam kepake kita, alhamdulillah. Makanya dulu Maulana Syekh Basir, kamu letih tak menjadi acan, tapi le luar jadi macan. Artinya kalau di kampung kita sendiri tidak ditengok orang, tapi kalau di luar kita yang
Jadi Sudah. gitu. Jadi ini luar biasa ucapan Maulana Syekh itu luar biasa ya. Terbukti Sekarang. nah ya sampai sekarang ya dan seterusnya ya. Nah oleh karena itu kita di bidang pendidikan sosial dan dakwah. Alhamdulillah dimanapun ibu kamu akan hidup, bahasa Maulana Syekh hidupkan NW. Nah sekarang kita di sini NW yang ada dalam NWD, tidak salah. Karena apa yang dilakukan di NW itu kita lakukan di NWD. Makanya Maulana Syekh tidak benar-benar luar biasa visionernya. Kenapa di dalam hizib itu sekarang dia berhizib kita didoakan, kita berhizib kita doakan dia. Coba di mana doanya? Kalau dia berhizib kita, Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayatu amir nahdatal watani diniyatal islamiyah mazhabi ahli sunnati wal jamaati la yaumiddin. Nah itu kan ya kan diiktisar kan, di awal iktisar itu ada. Makanya apa? Dia berhizib, kita didoakan. Kita berhizib, kita. Sebenarnya kalau lapang dada dengan melihat apa yang ada di wasiat itu, tidak ada yang bilang bahwa ini sekarang udah ini dipancor dah. Tidak ada yang bilang itu sebenarnya. Tapi begitulah. Tapi jangan lawan. Ya. Bil hikmah lah ya, bergaul dengan hikmah. Jadi insya Allah mungkin itu. Apa tadi juga? Pesan Udah tadi Ya sudah ya. Nah, jadi dalam kiprah di pendidikan sosial dakwah ya. Nah, jadi alhamdulillah sudah ada ya itu dari saya. Kemudian apa yang lain pengembangan? Iya, perkembangannya udah tadi. Oh ya. Jadi alhamdulillah mungkin itulah yang mampu kami kasih gambaran ya. Jadi nanti dicari ya. Nah, sebenarnya ada buku yang saya susun gitu. Oh ada buku Bapak. Tapi belum sempat direstui oleh TGB waktu itu. Tapi bentuknya syair. Oh Kayak tapi insya Allah nampaknya tidak berlanjut anunya. Ini jadi untuk pribadi saya sendiri. Nah pesan terakhir kami ke mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi insya Allah dimanapun berjuang, ingat apa yang diletakkan oleh Maulana Syekh yaitu iman dan takwa. Yang kedua wasiat yang tadi ya. Wasiat yang tadi itu kalau diamalkan benar, diresapi, dihayati, coba ya kan sangat luar biasa ya. Kalau ada yang ingin faedah apapun ya. Mau rezeki ya, mau jabatan, mau apapun faedah yang didapatkan, ya luruskan hati, luruskan Kalau lurus hati kita maka apa? Lidah kita yang mengucapkan akan lurus, ucapan yang dikeluarkan tidak menyinggung orang itu maksudnya kan. Nah, jadi insya Allah pandai bergaul dengan hikmah silakan. Sekalipun non muslim kita bergaul tapi kita baik-baik itu maksudnya itu ya. Kalau ekstern ya, kalau intern ya antara sesama kita gitu. Jadi insya Allah empat bau tunjuk di tujuan kita tercapai tanpa merusak yang lain. Nah, jadi empat tahu tunjuk di banyak orang yang nggak paham tentang empat bau tunjuk di banyak sekalipun seangkatan saya ya. Apalagi yang lain ya, seangkatan saya aja banyak yang saya tanya, paham nggak tentang empat bau tunjuk di nggak tahu maknanya ya. Nah, jadi oleh karena itu alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai apa istilahnya penambah ya, bukan yang sempurna, tidak akan sempurna. Hanya itulah pengalaman dan apa yang sudah saya perjuangkan di luar daerah di Kota Batam dan sampai sekarang berlanjut dengan baik. Mudah-mudahan jadi amal ibadah kami. Lahan yang 1 hektar di sana ya, tempat dia membangun untuk perjuangan NWDI ke depannya. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu, dan kalau ada yang lain di luar sana nanti ya, jadi mungkin itu saja
saya minta maaf kalau ada yang salah, untuk kesalahan saya sendiri ya. Kalau benar itu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang saya alami, saya lihat, saya dengar dari Maulana Syekh. Karena alhamdulillah 4 tahun langsung bisa bersama Maulana Syekh di sini ya. Jadi alhamdulillah sebelum ada Abror yang besar ini masih kecil ya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu sebagai gambaran dari kami tentang NW dan NWDI. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa dan siswi. Jadi akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, terima kasih atas waktu dan perhatiannya sebagai narasumber dari tugas kuliah kami. Sebagai penutup dari sesi wawancara yang sangat berharga ini, kami sangat berharap mendapat pesan dan motivasi dari Bapak. Jika Bapak diminta nih untuk mendefinisikan perjuangan di NWDI dalam satu kalimat saja, bagi kami generasi muda, kalimat seperti apa yang akan Bapak berikan? Jadi Satu ini ya, kalimat. satu ya. Jadi alhamdulillah kalau berjuang di Ormas NWD ini ya paling pasnya ya kita pakai apa yang dianukan oleh Maulana Syekh, yaitu pegang iman dan takwa dan wasiat Maulana Syekh yang seperti yang tadi. Kalau di itu yang kita pakai berjuang dimanapun berada, maka insya Allah NWDI akan jaya, yaitu kalimah kita dalam wasiat itu saja, karena kita tidak mau yang muluk-muluk, yang mau kita sendiri yang punya, tapi lebih baik kita ngikut Maulana Syekh, yaitu berjuanglah dengan wasiat Maulana Syekh. Kalau anak ingin faedah, luruskan hati, luruskan lidah, pandai bergaul dengan hikmah, 4 bau tunjung tilah itu. Jadi insya Allah mungkin itu. Dan terakhir kita akan bacakan Fatihah untuk Maulana Syekh. Mudah-mudahan Maulana Syekh insya Allah ya. Kita hanya sekedar mendoakan kalau beliau insya Allah dengan redanya Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kita mendapatkan barokah ya dengan ucapan Bisohibil Hizbi Maulana Abil Madaris wal Masajid Muassisina dan Sultan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fansuri wali usuli wa furu'i wali muhibbi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya demikian. Terima kasih ya Pak.